Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Isnatin Ulfah SAG MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Kaidah Fikih dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami sekarang ini. Baiklah, saya Dihan Putri Pratiwi akan mempresentasikan materi saya tentang kaidah khusus dalam muamalah, yaitu khot atau utang piutang. Langsung saja, poin A, pengertian khot. Secara etimologi, khot menurut Al-Bahuti dikutip dari buku karya Imam Mustafa, yaitu potongan. Atau khot adalah masdar dari kata khorda al-sya' yang berarti memotong sesuatu. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat ulama untuk mengemukakan pengertian khot. Di antaranya yang pertama yaitu pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih sebagai berikut. As-Syafi'iyatu qalu al-qardu yutlaku syara'an bima'na syai'il muqrad. Syafi'iyah berpendapat bahwa khot utang atau utang piutang dalam istilah syarak diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. Yang kedua, menurut Ahnafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, khot atau utang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Yang ketiga, menurut Yazid Afandi, khot adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dan yang terakhir, menurut Ghufran Amas'adi, piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu, uang atau barang dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, khot atau utang piutang adalah akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambil dahulu. Khot atau utang piutang pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak ta'awun atau pertolongan dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Selanjutnya, poin yang B, dasar hukum khot, utang piutang. Yang pertama, dasar hukum khot berdasarkan Al-Quran. Utang piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu. Dalam lapangan kebijakan, firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Dalam transaksi utang piutang, nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.
Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya. Yang kedua, dasar hukum khot berdasarkan hadis. Pemberian utang atau pinjaman juga didasari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut. Ani Ibni Mas'udin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yaqri'u musliman marrataini illa kana kasadaqatin marrah. Rawahul Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang mengutangi muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya seperti sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang di saat dia memerlukannya lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah, karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan. Yang ketiga, dasar hukum khot berdasarkan ijma'. Para ulama telah bersepakat bahwa al-khot atau utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Sebaik-baik perkara adalah menolong orang yang teraniaya, sedangkan yang mendekatkan kepada rahmatnya adalah memudahkan kepentingan orang. Selanjutnya poin C, rukun dan syarat khot atau utang piutang. Sakhrul Islam Abi Zakaria Al-Ansori memberi penjelasan bahwa rukun utang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu yang pertama akid, yaitu yang berutang dan yang berpiutang. Yang kedua ma'qud alaih, yaitu barang yang diutangkan, dan yang ketiga sigot, yaitu ijab kabul, persetujuan antara dua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad Yazid Afandi MAG bahwa rukun utang piutang ada 4 macam. Yang pertama mukrid, yaitu orang yang mempunyai barang untuk diutangkan. Yang kedua muqtarid, yaitu orang yang mempunyai hutang. Yang ketiga muktarot, yaitu objek yang dihutangkan. Dan yang ketiga dan yang keempat sigot akad, yaitu ijab kabul. Yang berikutnya syarat utang piutang. Yang pertama akid, orang yang berutang dan berpiutang. Dan yang kedua yaitu objek utang. Dan yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Berikutnya poin D, hukum khot dalam Islam. Khot dalam Islam hukumnya sunnah. Syariat amat menganjurkan perbuatan itu berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 77, yaitu Rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Artinya berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Nabi juga bersabda, siapa yang menghilangkan satu kesulitan duniawi saudaranya, Allah akan menghilangkan satu kesulitan hari kiamat dari dirinya. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam Sahih Ibnu Hibban yang bersumber dari Ibnu Mas'ud disebutkan siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 1 dirham sebanyak 2 kali, dia berhak mendapat ganjaran sedekah 1 kali. Poin yang E, kaidah khot dan contoh penerapannya. Kaidah yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Yunus, yaitu al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman au harama halalan. Orang-orang Islam diwajibkan menetapi atas syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Contoh penerapannya ada di makalah. Kaidah yang kedua, al-aslu fil
sifatil aradatil adam. Artinya pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada. Contoh penerapannya ada di makalah. Kaidah ketiga, al-hakamu bil wasilatil hukmun bil qasid. Hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Contoh pendapatnya juga ada di makalah. Dan kaidah keempat, keridhoan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya. Kaidah kelima, at-tabi'u la yakunu lahu tabi'. Sesuatu yang mengikuti tidak memiliki pengikut. At-tabi'u tabi', pengikut itu mengikuti. Contoh penerapannya ada di makalah. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.